Bayangkan sebuah kisah cinta yang tak hanya diuji oleh jarak dan waktu, tetapi juga oleh keyakinan yang berbeda, oleh sejarah yang penuh dengan pertentangan, dan oleh perintah Allah yang lebih tinggi daripada segala rasa. Kisah ini bukan sekadar cerita antara dua insan yang saling mencintai, melainkan sebuah potret nyata tentang bagaimana iman, kesetiaan, dan pengorbanan dapat saling bertabrakan namun tetap menghasilkan hikmah yang agung. Saat kita menyelami kisah Zainab, putri Nabi Muhammad, dan suaminya Abul Ash bin Rabi, kita tidak hanya melihat kisah asmara, tetapi juga perjalanan iman yang menguji batas keteguhan hati manusia. Di balik layar sejarah, ada air mata yang jatuh, ada hati yang patah, ada cinta yang harus dikorbankan, namun semua itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, disitulah lahir sebuah pelajaran yang lebih berharga daripada kebahagiaan sementara. Kisah ini jarang disampaikan dalam detail, padahal di dalamnya tersimpan cahaya yang dapat menerangi hati kita hari ini. Inilah cerita cinta yang tidak hanya menyejukkan, tetapi juga menggetarkan, karena melibatkan putri seorang nabi yang diutus Allah, dan seorang pria yang memiliki hati penuh kesetiaan meski tak segera memilih Islam. Apakah cinta mampu bertahan ketika harus berhadapan dengan iman? Apakah kesetiaan dapat tetap kokoh ketika agama berbeda menjadi tembok pemisah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga terasa nyata bagi banyak orang hingga sekarang. Perjalanan Zainab dan Abul Ash akan memberikan kita jawaban, bahwa cinta sejati tidak selalu berarti bersama, bahwa kesetiaan bukan selalu tentang memiliki, dan bahwa iman sejati akan selalu menuntut pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin jarang terdengar di telinga kita, namun penuh dengan makna yang bisa menggetarkan jiwa. Ini adalah kisah tentang Zainab, putri pertama Rasulullah, yang harus menghadapi perjalanan hidup penuh air mata bersama suaminya, Abul Ash bin Rabi. Kisah mereka bukanlah kisah cinta biasa. Ada pengorbanan besar di dalamnya, ada ujian iman yang berat, dan ada kekuatan hati yang sulit dibayangkan. Dari rumah tangga yang harmonis hingga perpisahan yang memilukan, dari kesetiaan yang mengharukan hingga akhirnya pertemuan kembali yang dipenuhi rasa syukur, semuanya terajut dalam perjalanan hidup mereka. Mari kita bersama-sama menyimak perjalanan mereka, bab demi bab, dengan hati yang terbuka. Bukan sekadar untuk mengetahui sejarah, tetapi untuk mengambil hikmah, agar kita semakin memahami arti kesetiaan, arti cinta yang hakiki, dan arti ketaatan yang sejati. Di Mekah, jauh sebelum wahyu pertama turun, suasana rumah tangga Nabi Muhammad bersama Khadijah adalah teladan yang penuh kasih dan ketenangan. Dari sanalah lahir Zainab, putri pertama yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Zainab dikenal sebagai gadis yang tenang, lembut dalam tutur kata, namun tegas dalam prinsip. Kehidupan di Mekah kala itu keras, dengan budaya Quraisy yang penuh kesombongan. Namun di balik kerasnya lingkungan, Zainab dibesarkan dalam suasana rumah yang syarat dengan nilai kejujuran, amanah, dan kelembutan hati. Khadijah, sebagai seorang ibu, menanamkan nilai-nilai luhur agar putrinya kelak menjadi wanita yang berani menghadapi kenyataan hidup. Zainab tumbuh dengan kecantikan yang tidak hanya terlihat pada wajahnya, tetapi juga terpancar dari akhlaknya yang menawan hati banyak orang. Di sisi lain, ada seorang pemuda Quraisy bernama Abul Ash bin Rabi. Ia berasal dari keluarga terhormat, dikenal sebagai saudagar muda yang cerdas dan jujur dalam berdagang. Keturunannya yang terhubung dengan keluarga bangsawan Quraisy membuatnya dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun yang membuatnya menonjol bukan sekadar garis keturunannya, melainkan kepribadiannya yang penuh tanggung jawab. Ia dikenal teguh memegang amanah, setia terhadap janji, dan memiliki sifat yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Ketika langkah hidupnya bertemu dengan Zainab, ia menemukan sosok wanita yang bukan hanya cantik rupa, tetapi juga anggun dalam sikap, membuat hatinya terpaut kuat sejak awal perjumpaan. Pernikahan mereka berlangsung penuh kebahagiaan. Pada hari itu, Khadijah memberikan sebuah hadiah istimewa kepada putrinya. Sebuah kalung sederhana namun penuh makna, yang kelak akan menjadi saksi dari perjalanan hidup Zainab. Kalung itu bukan sekadar perhiasan,
melainkan simbol cinta seorang ibu, doa restu, dan ikatan keluarga yang tak tergantikan. Dalam rumah tangganya, Zainab dan Abul Ash menjalani hari-hari dengan damai, saling melengkapi satu sama lain. Abul Ash mencintai istrinya dengan sepenuh hati, sementara Zainab menaruh seluruh pengabdiannya kepada suami yang ia hormati. Kebahagiaan sederhana itu menjadi pondasi kuat bagi hubungan mereka, sebuah awal yang tampak ideal bagi sepasang insan muda. Namun kebahagiaan tidak pernah lepas dari ujian. Saat wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, suasana Mekah berubah drastis. Ajakan kepada tauhid mengguncang tatanan Quraisy, yang sejak lama tenggelam dalam tradisi penyembahan berhala. Zainab, sebagai putri Nabi, tidak ragu untuk menerima Islam. Ia tahu bahwa keputusan ini berarti berdiri di sisi ayahnya, menghadapi seluruh tekanan masyarakat, bahkan jika itu harus berbenturan dengan orang-orang terdekatnya. Abul Ash, meski sangat mencintai istrinya, tidak serta-merta mengikuti langkah Zainab. Ia masih terikat dengan keyakinan nenek moyangnya, dan pengaruh kuat keluarga Quraisy membuatnya semakin sulit untuk melepaskan diri dari tradisi lama. Dari sinilah ujian cinta itu bermula. Zainab memilih iman dengan sepenuh hati, sementara Abul Ash memilih bertahan dengan keyakinan lama. Namun, yang mengejutkan, meski berbeda keyakinan, Abul Ash tidak pernah tergoda oleh bujuk rayu Quraisy untuk menceraikan istrinya. Ia tetap setia, tetap mencintai Zainab apa adanya. Mereka tetap hidup bersama, tetapi di dalam hati keduanya mulai tumbuh kegelisahan. Cinta mereka diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keinginan untuk bersama. Sebuah ujian yang mempertemukan rasa cinta terhadap pasangan dengan cinta kepada Allah. Inilah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada perpisahan penuh air mata, sekaligus pertemuan kembali yang penuh hikmah. Ketika seruan Islam semakin menggema di Mekah, suasana kota itu tidak lagi sama. Di satu sisi ada cahaya tauhid yang menyinari hati mereka yang beriman, namun di sisi lain ada kegelapan kebencian dari kaum Quraisy yang keras menolak. Zainab tetap teguh di sisi ayahnya, Rasulullah, meskipun suaminya Abul Ash belum menerima Islam. Hatinya penuh dengan dilema, cinta kepada suami dan ketaatan kepada Allah. Namun ia memilih iman, meskipun itu berarti hidupnya tidak lagi sepenuhnya tenang. Abul Ash tetap setia pada istrinya, namun tekanan dari kaumnya semakin berat. Orang-orang Quraisy bahkan mendesaknya untuk menceraikan Zainab dan menikahi wanita lain. Tetapi Abul Ash menolak dengan tegas, sebab ia tahu tak ada wanita lain yang bisa menggantikan kedudukan Zainab di hatinya. Ujian semakin berat ketika Perang Badar pecah. Abul Ash, sebagai bagian dari kaum Quraisy, terpaksa bergabung melawan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah. Hati Zainab hancur, di satu sisi ada ayahnya yang ia cintai, di sisi lain ada suaminya yang ia sayangi. Perang ini seolah menjadi simbol nyata pertentangan di dalam rumah tangganya. Akhirnya, Abul Ash tertawan oleh kaum muslimin. Zainab yang mendengar kabar itu tidak tinggal diam. Ia ingin menebus suaminya dengan sesuatu yang paling berharga baginya, kalung peninggalan Khadijah. Saat Rasulullah melihat kalung itu, hatinya bergetar. Beliau mengenali kalung yang dulu diberikan kepada putrinya di hari pernikahan. Dengan penuh rasa haru, beliau meminta para sahabat untuk membebaskan Abul Ash demi Zainab. Kebebasan itu ternyata bukan akhir bahagia, melainkan awal dari perpisahan. Rasulullah menetapkan bahwa Zainab dan Abul Ash tidak bisa lagi hidup bersama karena perbedaan keyakinan. Maka, dengan hati yang berat, keduanya harus berpisah. Zainab harus kembali ke Madinah bersama kaum muslimin, sementara Abul Ash tetap tinggal di Mekah. Perpisahan itu bagaikan pisau yang mengiris hati keduanya. Abul Ash, meski kuat secara fisik, tak kuasa menahan kesedihan. Zainab pun merasakan hal yang sama, apalagi ia sedang mengandung. Bayangan hidup tanpa suami yang selalu mendampinginya membuatnya hampir runtuh. Namun ia memilih untuk tetap tegar demi imannya. Kisah perpisahan ini semakin pilu ketika Quraisy menghalangi perjalanan Zainab menuju Madinah. Saat ia hendak dibawa keluar, unta yang ditungganginya diserang hingga ia terjatuh keras ke tanah.
Darah mengalir, tubuhnya terluka, dan janin yang dikandungnya pun tidak selamat. Tragedi itu menjadi luka terdalam bagi Zainab, namun ia tetap menerimanya dengan penuh keikhlasan. Meski hatinya hancur, ia tidak mengeluh, sebab ia percaya bahwa setiap takdir Allah pasti membawa hikmah. Sementara Abul Ash, dari kejauhan, hanya bisa merasakan perih yang sama, meski ia tak mampu menolong istrinya secara langsung. Sejak hari itu, kehidupan Zainab di Madinah diwarnai kerinduan yang tak pernah padam. Setiap hari ia menahan rindu terhadap suaminya, sementara Abul Ash di Mekah juga menjalani hari-hari penuh kesepian. Mereka terpisah bukan karena hilangnya cinta, melainkan karena iman yang harus diutamakan. Inilah awal perjalanan panjang perpisahan, sebuah ujian berat yang memperlihatkan bahwa cinta sejati kadang berarti harus merelakan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa panjang dan berat bagi Zainab. Madinah memang memberinya rasa aman dari gangguan Quraisy, namun hatinya tak pernah sepi dari kerinduan pada Abul Ash. Ia sering memandangi kalung pemberian ibunya, seakan di dalamnya tersimpan kenangan rumah tangga yang pernah begitu hangat. Luka akibat keguguran membuat tubuhnya lemah, tetapi luka hatinya jauh lebih dalam. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap kuat, bersandar pada Allah, dan mendekatkan diri dalam doa. Ia yakin bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Sementara itu, Abul Ash di Mekah hidup dalam dilema. Ia tetap menjalani perannya sebagai pedagang, tetap dihormati oleh kaumnya, namun hatinya terasa hampa. Rumah yang dulu penuh dengan canda Zainab kini sunyi. Malam-malamnya panjang, dipenuhi renungan tentang keputusan yang harus ia ambil. Ia tahu bahwa istrinya kini berada di bawah lindungan ayahnya, Nabi Muhammad. Namun cintanya tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan, rasa rindunya semakin kuat, meski ia belum sanggup mengucapkan syahadat. Perasaan rindu itu sesekali bercampur dengan rasa bersalah. Abul Ash tahu, jika ia menerima Islam sejak awal, mungkin ia tak harus berpisah dengan Zainab. Namun baginya, kejujuran adalah segalanya. Ia tidak ingin masuk Islam hanya karena cinta atau karena tekanan, melainkan karena keyakinan yang benar-benar lahir dari hatinya. Itulah sebabnya ia bertahan, meski hatinya terus disiksa kerinduan. Pilihan itu menunjukkan bahwa Abul Ash adalah pria dengan prinsip kuat, meski jalannya berliku. Bagi Zainab, doa menjadi satu-satunya pengikat yang tersisa. Malam demi malam ia berdoa agar Allah menjaga suaminya, agar suatu saat ada jalan yang mempertemukan mereka kembali. Ia tidak pernah berhenti memohon meski harapannya tipis. Kesabarannya mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama secara fisik, tetapi juga tentang keteguhan hati dalam doa dan pengharapan. Kesabaran itu akhirnya menjadi sumber kekuatan. Meski kehilangan anak, meski hidup jauh dari suami, meski tubuhnya lemah, Zainab tetap tegar. Ia menjalani hidupnya sebagai putri seorang nabi, berusaha menjadi teladan bagi kaum muslimah lainnya. Dari sini kita belajar bahwa kesedihan yang terdalam sekalipun bisa berubah menjadi cahaya jika kita ikhlas dan sabar dalam menjalaninya. Tahun-tahun berlalu, dan takdir mempertemukan kembali Abul Ash dengan kaum muslimin. Suatu hari, dalam perjalanan dagang menuju Syam, kafilahnya disergap oleh pasukan Islam. Semua barang dagangan dirampas, namun nyawanya dibiarkan selamat. Abul Ash bingung, bukan hanya karena kehilangan hartanya, tetapi juga karena harta itu bukan miliknya semata. Banyak barang titipan dari orang-orang Quraisy yang harus ia pertanggungjawabkan. Ia takut jika kembali ke Mekah dengan tangan kosong, ia akan dianggap berkhianat. Dalam kebingungan itu, ia memilih jalan berani, melarikan diri ke Madinah. Di Madinah, Abul Ash mencari perlindungan. Ketika akhirnya bertemu dengan Zainab, air mata keduanya tak terbendung. Setelah sekian lama berpisah, mereka bisa bertatap muka kembali, meski dalam keadaan penuh risiko. Zainab, dengan keberanian luar biasa, berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata bahwa Abul Ash berada dalam perlindungannya. Sebagai putri Rasulullah, ucapannya dihormati.
Rasulullah pun mengizinkan perlindungan itu. Meski di wajah beliau terlihat jelas rasa haru bercampur berat hati melihat kesetiaan putrinya pada seorang suami yang belum beriman. Abul Ash kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Ia bukan untuk berperang atau melawan, tetapi untuk meminta agar barang-barang titipan dikembalikan kepadanya, agar ia bisa menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Rasulullah, dengan kebijaksanaan beliau, memerintahkan agar semua harta itu dikembalikan. Ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi kejujuran, bahkan kepada orang yang belum beriman. Setelah mendapatkan kembali hartanya, Abul Ash berangkat ke Mekah. Di sana, ia membagikan semua barang titipan kepada pemiliknya, tanpa mengambil sedikit pun untuk dirinya sendiri. Setelah amanah itu tersampaikan, barulah ia berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan dengan lantang menyatakan keislamannya. Ia berkata bahwa ia tidak ingin masuk Islam dalam keadaan masih menanggung amanah, agar tidak ada yang menuduhnya memeluk agama baru demi keuntungan dunia. Kejujurannya membuat pernyataan imannya begitu murni dan menggetarkan. Dengan syahadat itu, akhirnya pintu takdir terbuka kembali. Abul Ash segera menuju Madinah untuk bertemu dengan Zainab. Kali ini, tidak ada lagi tembok pemisah di antara mereka. Setelah bertahun-tahun penuh kerinduan, perpisahan, luka, dan doa, akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam ikatan iman. Pertemuan itu bukan sekadar reuni dua insan yang saling mencintai, tetapi juga penegasan bahwa kesetiaan yang dibangun atas dasar cinta dan kejujuran pada akhirnya akan dipertemukan kembali oleh Allah dalam waktu yang paling indah. Kini, rumah tangga Zainab dan Abul Ash berdiri kembali, kali ini atas fondasi yang lebih kokoh, iman kepada Allah. Tidak lagi ada perbedaan keyakinan yang merobek hati mereka. Perjalanan panjang yang mereka tempuh menjadi saksi bahwa cinta sejati akan selalu diuji, dan hanya mereka yang sabar dan setia yang akan menuai kebahagiaan hakiki. Kehidupan mereka setelah bersatu kembali dipenuhi rasa syukur. Setiap momen bersama terasa begitu berharga, sebab mereka tahu betapa sulitnya jalan yang telah mereka lalui untuk sampai ke titik itu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Zainab, yang pernah mengalami luka berat saat perjalanan ke Madinah, kesehatannya tidak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya lemah, sering sakit-sakitan, dan kondisi itu membuat Abul Ash semakin menyadari betapa rapuhnya waktu yang mereka miliki. Ia mencurahkan seluruh kasih sayang dan perhatiannya kepada Zainab, berusaha membuat setiap hari yang mereka jalani bersama dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Zainab sendiri, meski sakit, tetap menunjukkan keteguhan hati. Ia menerima segala takdir dengan lapang dada, bahkan menjadikan sakitnya sebagai sarana mendekat kepada Allah. Ia bersyukur karena akhirnya bisa kembali hidup bersama suami yang kini seiman, meski hanya sebentar. Kesabaran yang ia tunjukkan membuat orang-orang di sekitarnya semakin hormat kepadanya. Hari-hari penuh kelemahan itu justru semakin memperkuat cinta di antara keduanya. Mereka tidak lagi memikirkan harta, kedudukan, atau apapun selain kebersamaan dalam iman. Abul Ash, yang dulu sempat menunda keislamannya, kini benar-benar memahami betapa besar karunia Allah yang telah mempertemukannya kembali dengan Zainab. Ia menjaga istrinya sepenuh hati, seakan ingin menebus semua waktu yang pernah hilang. Namun akhirnya, takdir Allah berkata lain. Tidak lama setelah kembali bersama, Zainab wafat dalam pelukan iman. Kesedihan itu sangat dalam bagi Abul Ash, namun ia menerimanya dengan ikhlas. Ia tahu bahwa istrinya kini berada dalam rahmat Allah, dan cinta mereka tidak berakhir di dunia ini saja, tetapi akan berlanjut di akhirat. Kisah Zainab dan Abul Ash tidak berhenti pada pertemuan dan perpisahan mereka. Kisah ini terus hidup sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan semata, melainkan tentang kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan. Cinta yang mereka jalani diuji oleh perbedaan agama, oleh perang, oleh perpisahan, bahkan oleh kehilangan anak. Namun semua itu tidak memadamkan api cinta, justru menjadikannya semakin dalam dan murni. Pelajaran penting lainnya adalah tentang kesabaran.
Zainab mengajarkan kepada kita bagaimana bersabar menghadapi cobaan terberat. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, namun tetap teguh dalam iman. Kesabaran itulah yang menjadikannya salah satu teladan agung di antara muslimah sepanjang sejarah. Dari Abul Ash kita belajar arti kejujuran dan kesetiaan. Ia bisa saja masuk Islam lebih cepat hanya demi mempertahankan cintanya. Namun ia memilih menunggu hingga benar-benar yakin, agar imannya lahir dari ketulusan hati. Keputusannya untuk mengembalikan harta Quraisy sebelum masuk Islam menunjukkan bahwa iman sejati harus berjalan seiring dengan amanah dan kejujuran. Warisan terbesar dari kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan, melainkan tentang bagaimana Allah mempertemukan kembali hambanya yang setia di waktu terbaik. Zainab dan Abul Ash mengajarkan kepada kita bahwa doa yang sabar, cinta yang tulus, dan iman yang teguh akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan berliku. Maka, ketika kita mendengar kisah mereka, jangan hanya berhenti pada rasa haru. Jadikanlah kisah ini sebagai cermin. Apakah kita telah setia pada iman kita? Apakah kita rela berkorban demi kebenaran? Apakah kita bersabar dalam ujian? Jika jawabannya ya, maka kita telah berjalan di jalan yang sama dengan Zainab dan Abul Ash. Jalan cinta yang hakiki, cinta yang dipandu oleh iman. Sahabat sekalian, inilah kisah Zainab binti Muhammad dan Abul Ash bin Rabi. Sebuah kisah cinta yang bukan sekadar kisah asmara, melainkan perjalanan iman yang penuh air mata, kesabaran, dan pengorbanan. Dari awal yang indah, perpisahan yang memilukan, hingga pertemuan kembali dalam iman, semuanya menunjukkan bahwa Allah selalu menyiapkan akhir terbaik bagi hambanya yang sabar dan setia. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil pelajaran. Bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang mendukung satu sama lain dalam kebaikan, bahkan ketika harus berpisah. Bahwa kesetiaan bukan hanya tentang hadir secara fisik, melainkan tentang doa dan keyakinan yang tak pernah padam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Zainab dan Abul Ash. Semoga kita mampu meneladani kesabaran Zainab, kejujuran Abul Ash, dan ketaatan mereka berdua kepada Allah. Karena pada akhirnya, cinta sejati yang abadi hanyalah cinta yang berlandaskan iman dan takwa.